Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 497. Jenny yang sebelumnya berkata ke Kenshin, mengolok-olok dan menghina, "Kamu itu orang miskin. Kerjamu aja cleaning service. Jangan bicara tentang papaku. Papaku itu orang kaya, jadi pantas membanggakan diri. Nah kalau orang tuamu, pasti orang tak punya. Jadi lu nggak usah pakai gaya menasehati papa segala. Dasar lu cowok kurang ajar." Jenny wajahnya nampak marah, melihat Kenshin dengan tak sukanya. Kemudian, belum 10 menit berjalan, tiba-tiba banyak mobil berdatangan. Salah satunya mobil mewah, dan turunlah seorang wanita. Rupanya itu Kaori. Jenny pun melihatnya. Ada wanita berparas cantik, penampilannya sangat menarik, tiba-tiba mendekati, menghampiri cowok di depannya, dan langsung memeluknya. Seketika itu juga, Jenny dan pacarnya, serta teman-temannya, jadi terkejut dibuatnya. Mereka melihat dengan terherannya. Bahkan, beberapa orang yang baru datang, para pimpinan perusahaan, yang turun dari mobilnya, mendatangi Kenshin pula, dan langsung menyapa, dengan memanggilnya Tuan Muda. Tentu saja hal itu, membuat Jenny dan papanya, makin bingung jadinya. Jenny pun sampai bertanya, hatinya tiba-tiba bicara, merasa terheran dirinya. Cleaning service kok dipanggil Tuan Muda? Dan Jenny lalu wajahnya, seperti orang kebingungan, melihat apa yang ada di depannya. Kemudian, ada yang bertanya, "Oh ya Pak Dirga, memang siapa yang sudah berani mengancam Tuan Muda sampai akan memukulnya?" Pak Dirga pun menjawabnya, "Oh itu Pak David, anak buah Bapak ini, yang akan memukul Tuan Muda. Beruntung saya datang tepat waktu." Namun mereka tak berhenti, mencoba memukul Tuan Muda kembali. Itu orang-orangnya. Pak David pun berkata, pada papanya Jenny, "Jadi Anda dan anak buahnya sudah berani mengancam Tuan Muda kami dengan pakai kekerasan. Kalau gitu jangan ada yang meninggalkan tempat ini." Pak David pun menelpon polisi. Masalah ini dianggapnya sangat serius sekali, dan papanya Jenny, yang diketahui bernama Yongki, langsung pula menjawabnya, "Itu karena pemuda itu menggoda putri saya, dan mengatain Jenny dengan kata tak baik." Kenshin menjawab, "Apa Bapak tidak melihat dan mendengar? Saya ini sudah punya istri. Ini istri saya, lebih cantik dari putrinya Bapak itu. Jadi ngapain juga saya menggoda anaknya segala." Kaori dipuji Kenshin di depan banyak orang, meski sudah biasa dibilang cantik. Namun kali ini, Kaori merasa tersanjung sekali, sebab Kenshin bicara itu di tempat umum seperti ini. Dan Pak Yongki papanya Jenny, rupa-rupanya masih cari pembenaran, masih cari alasan akan perbuatan anak buahnya yang memberi pelajaran dengan cara kekerasan. Pak Yongki berkilah, "Baiklah kalau urusannya polisi, saya juga siap menghadapi." Waduh masih berani papanya Jenny. Meski tahu sendiri pemuda di depannya, ada banyak orang penting yang sekarang bersamanya. Jenny pun sama, merasa sakit dirinya, dibilang cowok itu kalah cantik dari istrinya. Sementara itu, pacarnya Jenny, yang bernama Yoga tersebut, dari tadi melihat Kaori. Yoga pun merasa dalam hatinya, wanita yang di depannya begitu cantik sekali. Meskipun demikian, pacarnya Jenny itu tak bilang, hanya menyimpan dalam hatinya. Dan Pak David pun menjawab, akan balasan Pak Yongki, "Ya bagus kalau begitu. Kalau Bapak sudah siap diproses hukum, kita akan tunggu polisi bersama. Meskipun kalau Bapak maunya pakai cara kekerasan, kami siap sedia. Tapi karena ini negara hukum, baiknya kita serahkan pada pihak yang berwajib." Papanya Jenny pun menelpon pengacaranya, menelpon oknum polisi kenalannya, dan di antaranya ada yang mengatakan, "Kalau gitu Pak Yongki, nanti kita minta CCTV-nya pada pengelola mall itu. Kalau orang itu terbukti melihat dan menggoda Non Jenny, Pak Yongki tak usah khawatir. Sekarang kita cari tahu saja siapa pemilik mall itu, biar bisa diatur nantinya. Kepentingan Pak Yongki seperti apa? Hanya untuk berjaga-jaga kalau ada hal yang tak diinginkan." Waduh pengacaranya papanya Jenny, yang bicara di telepon, sudah ingin memanipulasi, ingin merekayasa kejadian, dengan bilang seperti itu. Dan papanya Jenny pun berkata, dengan mengiyakan. Kemudian polisi pun datang. Langsung saja Pak David bilang, tentang masalah yang di sini.
Pihak polisi pun menyarankan agar di kantor polisi saja untuk menyelesaikan masalahnya, dan keduanya sepakat. Namun sebelum itu, ada yang datang lagi. Terlihat 5 orang yang turun dari mobilnya. Masing-masing di antaranya ada Bang Hotman, Pak Anton, Pak Riki, serta juga Pak Mori, yang berjalan menuju Kenshin. Mereka pun menyapa, seperti yang dikatakan orang sebelumnya, memanggil Kenshin dengan sebutan Tuan Muda. Dan di saat itu, para security yang ada di mall ini tiba-tiba mendatangi Pak Mori. Mereka memanggil Pak Mori dengan panggilan seorang bos. Rupanya Pak Mori adalah yang punya tempat perbelanjaan ini. Seketika itu juga, Pak Yongki, papanya Jenny, jadi terkaget 2 kali, karena seorang bos yang punya mall ini menghormati pula akan pemuda di depannya. Jenny dan Yoga pun sama. Makin tak mengerti mereka, mengapa orang-orang yang kaya, yang penampilannya begitu meyakinkan, mereka sangat menghormati pemuda yang terlihat biasa, yang katanya kerja cleaning service. Kemudian Pak Mori bicara, kalau gitu Pak Polisi, buktinya bisa dilihat saja dari CCTV yang di sini. Kalau ada perbuatan kekerasan, perbuatan pengancaman, langsung diproses saja. Saya akan mendukungnya, dan CCTV yang di dalam. Saya yakin Tuan Muda Kenshin tak akan menggoda wanita begitu. Silahkan saja diperiksa dan dilihat. Security-nya pun diperintah agar mengantarkan polisi untuk melihat rekaman CCTV-nya yang ada di ruang kerja. Kemudian Bang Hotman berkata pada papanya Jenny, "Oh ya, Bapak ini sudah cari gara-gara ya, dengan mengancam Tuan Muda kami. Kalau rekaman CCTV-nya ada tindakan yang mengarah akan memukul Tuan Muda, saya pastikan kalian akan kena hukuman. Itu sama saja delik pengancaman yang disertai dengan kekerasan." Bang Hotman yang bicara seperti itu tentu saja membuat Jenny dan papanya menjadi khawatir. Dibuatnya pengacara terkenal pun sampai datang ke sini dan ikut membantu pemuda itu. Jadinya, Pak Yongki pun berpikir 2 kali, ketar-ketir dan khawatir akan mendapat hukuman. Apalagi yang punya mall ini ada di pihak mereka. Jenny dan pacarnya pun sama, merasakan hal yang serupa. Kesombongannya pun meredah, tak berapi-api seperti sebelumnya. Karena ia melihat orang-orang yang terkenal dan kaya, mereka begitu menghormati. Jenny pun jadi bertanya, memangnya siapa pemuda itu? Kok bisa didatangi orang kaya begitu? Jenny terheran sekali, merasa penasaran dirinya tentang Kenshin siapa. Begitu pula teman-temannya yang melihatnya juga, dan tentu saja papanya, hingga Pak Polisi keluar dan sudah melihat rekaman CCTV-nya. Pak Polisi itu langsung bilang, "Oh ya, semuanya, kami sudah melihat bukti rekaman videonya, dan kami simpulkan kalau Mas Kenshin ini tidak bersalah. Dan kami melihat juga kalau rekaman CCTV di luar ini telah terjadi pengancaman. Hampir saja anak buah Bapak ini melakukan pemukulan. Jadi kami harap Pak Yongki dan orang-orangnya, serta juga anaknya, begitu pula teman-temannya, sekarang juga ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan." Kenshin pun ikut juga untuk membuat laporan dengan didampingi Bang Hotman dan anak buah papanya Jenny yang tadi mengancam Kenshin, yang bilang sudah asam garam, keluar masuk penjara, sekarang digelandang polisi di bawah dengan mobil terbuka yang bisa dilihat banyak orang. Jenny dan pacarnya serta pula papanya di waktu itu juga berangkat dengan naik mobil polisi. Jenny tak menyangka akan hal seperti ini, hanya karena menuduh pemuda itu sampai berakhir begini. Dirinya berurusan dengan polisi. Pak Yongki pun menelpon pengacaranya, menghubungi kenalan polisinya. Singkat cerita, setelah tiba di kantor polisi, mereka itu pun datang menemui Pak Yongki. Kemudian mereka melihat orang yang bermasalah dengan Pak Yongki. Pengacara dan oknum polisi itu melihat Kenshin yang duduk bersama Kaori. Seketika itu juga, pengacaranya bilang, "Oh ya Pak Yongki, bukankah itu anaknya Pak Bill Gates? Pengusaha yang terkenal, yang disebut bos besar. Kok bisa Pak Yongki bermasalah dengannya?" Sedang oknum kenalan polisinya juga sama. Beliau itu berkata, "Waduh Pak Yongki, saya minta maaf sebelumnya, kalau kali ini, kemungkinan saya tak dapat membantu akan masalahnya Pak Yongki. Sebab pemuda itu mengenal seorang atasan polisi
yang berpangkat jenderal. Ayahnya pun demikian. Mengenal pula. Jadi maafkan saya, tak bisa membantu. Pak Yongki pun lemas jadinya. Begitu pula dengan Jenny putrinya, yang terancam hukuman, karena menyuruh orang untuk melakukan kekerasan. Dan Jenny tak sengaja bicara. Bertanya pada pengacaranya, memangnya pemuda itu siapa Pak? Kok bisa mengenal banyak orang? Orang-orang yang penting pula. Pengacaranya pun menjawab, ya seperti yang saya sebut sebelumnya Non Jenny. Pemuda itu anaknya seorang pengusaha kaya. Perusahaannya sangat banyak, anak buahnya pun pimpinan semua. Makanya tak heran, kalau ada banyak orang yang terkenal, yang ikut membantunya, sebab dia itu tuan mudanya. Mendengar hal itu, Jenny seperti papanya, merasa lemas jadinya, tak percaya sekali dirinya. Ternyata, orang tuanya cowok itu, yang dihinanya orang tak punya. Rupanya seorang bos besar, yang punya banyak perusahaan. Jenny terkejut sekali, tentang berita yang didengarnya. Kemudian ia dan papanya, dipanggil polisi, untuk menjalani pemeriksaan. Setelah 1 jam berjalan, Jenny dan papanya, akhirnya, ditetapkan sebagai tersangka, dan harus segera ditahan. Begitu pula dengan anak buah papanya, yang sudah dimasukkan penjara. Jenny pun menangis, merasa menyesal dirinya, sedang cowoknya sendiri, dan teman-temannya, diperbolehkan pulang. Mereka pun langsung saja, meninggalkan tempat itu, dan Jenny bersama ayahnya, harus tetap tinggal, menginap di kantor polisi, karena menyuruh orang, untuk berbuat kejahatan. Namun, beberapa jam kemudian, saat menjelang malam, Kenshin pun datang. Kenshin yang telah berpikir, sebentar lagi akan punya anak, apalagi masih dalam kandungan. Kenshin tak ingin menyakiti orang, meski dirinya tak bersalah. Kenshin tak menaruh dendam, bahkan kini ia datang, bersama Bang Hotman, menemui penyidik kepolisian. Dan hasilnya, di malam itu juga, Jenny dan papanya, diperbolehkan pulang. Mereka mendapat kabar, kalau orang yang bermasalah dengannya, kini telah memaafkan, dan mencabut laporan. Pak polisi pun bilang, sekarang Pak Yongki dan Non Jenny, bisa langsung saja, meninggalkan tempat ini. Jenny dan papanya senang tak terkira. Padahal belum 1 hari di penjara. Namun mereka merasa sangat bersyukur sekali bisa bebas kembali. Kemudian terlihat Kenshin tiba-tiba lewat di depannya. Jenny pun kaget dibuatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya